warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semua, hari ini pagi ini yang luar biasa ini kita kembali bertemu dalam acara ngobrol pemilu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa yaitu masih muda, karirnya pesat sekali, cantik, energik, dan ya excellent. Perfect ya? Ya, excellent. Ya, mari kita sambut sama-sama. Camat bener, Bu Vivin Suryandari Feryani. Terima kasih. Pagi, Bu. Pagi. Sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Aktivitas ini terakhir apa, Bu? Aktivitasnya sangat banyak sekali ya. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti nggak selesai 30 menit. Oke, yang kira-kira relevan aja apa kira-kira? Terkait dengan pemilu atau kedinasan? Overall. Oke. Kalau terkait dengan kedinasan, sejak saya masuk di Kecamatan Bener sangat banyak sekali yang kami lakukan ya. Antara begitu masuk sudah ketemu dengan Bupati Soboteso, dilanjutkan dengan Bener Expo yang ada di Mangguljoyo. Kemudian setelah itu TNI Manunggal masuk desa di Desa Benowo, Cacaban Kidul dan Kalitapas. Kemudian yang terakhir kemarin baru saja kita lakukan bersama itu apel Hari Santri Nasional. Oke. Ya. Kemudian gini, sahabat Bawaslu semua, mungkin yang perlu sedikit kami gali adalah beliau ini dulu adalah kepala sekretariat dari Panwascam Bener. Ya. Tapi karena kinerja beliau yang luar biasa, kemudian beliau diangkat menjadi camat di Kecamatan Gebang ya. Ya. Di Gebang berapa lama? Kami ada 6 bulan di Kecamatan Gebang. 6 bulan. Just 6 bulan, setelah itu kembali ke Kecamatan Bener. Luar biasa sekali ya. Jadi Alhamdulillah. Luar biasa sekali ini pemirsa. Jadi ini apa ya? Ya extraordinary ya. Sesuatu yang saya kira baru ya. Maksudnya baru 6 bulan di Gebang kok langsung tiba-tiba meloncat kembali ke Bener itu gimana itu ceritanya? Iya, mungkin kalau saya nilai mungkin justru malah di Gebang itu saya justru digembleng dulu ya untuk menjajal sebuah jabatan sebagai seorang camat itu bagaimana. Sehingga di Gebang mungkin saya belum terlalu baik sehingga saya dipindah ke Bener untuk menjadi lebih benar. Wah, luar biasa sekali. Apa gini atau mungkin gini Bu? Apakah mungkin ada anggapan dari dalam arti yang di atas jenengan bahwa jenengan itu sebagai seorang problem solver gitu. Mungkin di Bener sedang ada problem kemudian jenengan dipindah ke sini untuk mengurai permasalahan yang ada di sini. Ya, saya yakin seorang pimpinan saya terutama ya Pak Bupati beserta dengan seluruh pepercakat memiliki kriteria ya dan saya yakin juga mereka di dalam menempatkan pejabat untuk bisa didudukan pada sebuah jabatan itu tidak hanya sekedar kepantasan atau apa ya sepertinya layak tidak seperti itu, tapi saya yakin sudah ada mekanisme asesmen. Jadi secara akademis pun, secara psikologis pun mereka sudah punya penilaian apakah memang person itu pantas dan layak untuk didudukan pada sebuah jabatan. Oke. Saya kira karena apa ya, narasumbernya ini luar biasa, nanti malah terlalu panjang kalau kita mengulik tentang pribadi beliau ya. Jadi kayak kapan kita masuk ke mengenai tahapan pemilu, saya kira malah jadi agak. Oke, gini Bu. Apa ya tadi? Pertama mengenai pemilu. Jenengan ya sini bukan bermaksud apa yang mendiskreditkan jenengan. Jangan tahu nggak pemilu kapan Bu? Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Oh, udah tahu ya. Kemudian ini saya cek ini. Jenengan nama jenengan apakah sudah terdaftar dalam DCT? Udah pernah dicek belum? Sudah dong. Sudah ya? Sudah dong. Di info pemilu kan? Udah. Sudah. Masuk ya? Aman. Oke. Kemudian sedikit masuk mengenai tadi jenengan bilang ada apa ya? Waktu pertama kali jenengan kesini ada namanya BSD ya Bu ya? Yep. Oke. Sedikit masuk ke situ saya ingin membahas mengenai konflik of interest. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang masih bupati atau enggak ya? Sekarang masih. Oh, masih bupati. Sekarang bupati sekarang itu yang seperti kita ketahui bersama besok akan mendaftar menjadi calon DPR RI yang nanti pada tanggal 28 itu sudah
masuk ke dalam DJT gitu ya. 28. Iya, 28 3 November. 28 November. Sorry, 3 November 28 itu mulai kampanyenya. Oh iya. Kan gitu. Oke, kan masuk DJT. Yang mau saya bahas adalah kira-kira bagaimana apa ya? Strategi jenengan atau defensif jenengan untuk meminimalisir adanya konflik of interest, karena ya like that, seperti itulah. Yang jelas kami sebagai ASN ada kode etik yang harus kami patuhi, yaitu kami harus netral, netralitas ASN. Jadi kami tidak diperbolehkan secara terbuka mendukung salah satu bakal calon. Saat tertentu berarti boleh Bu, maksudnya? Kalau pilihan itu kan pasti orang punya, dalam hati pasti orang sudah memiliki calonnya tersendiri. Maksud saya seperti itu. Jadi kalaupun kita diintervensi baik itu secara masif ataupun tidak, orang sudah punya pilihan. Ya, jadi saya tidak perlu berkampanye kepada siapapun. Panjenengan semua sudah punya pilihan, saya yakin. Dan itu kan saya terapkan untuk diri saya sendiri, karena saya sebagai ASN, di mana saya juga membawai satu wilayah kecamatan Bener, otomatis saya juga tidak boleh mengarahkan masyarakat kami ataupun kelompok-kelompok untuk memilih salah satu bakal calon. Oke. Kemudian masih mengenai konflik of interest ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada kepala desa yang mengundurkan diri kemudian mendaftar sebagai calon legislatif. Kemudian ada juga kepala desa yang istrinya itu mendaftar sebagai calon legislatif. Yang saya maksud bukan dari sisi jenengan, tapi dari sisi para kepala desa yang ada di wilayah jenengan ini. Kira-kira langkah seperti apa yang akan jenengan ambil untuk meminimalisir adanya konflik of interest dari para kepala desa itu yang seperti kayak gitu lah. Jadi untuk baik itu perorangan seperti tadi disampaikan, ada istri, ada kepala desanya atau tokoh masyarakat siapapun yang di situ memang akan mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, mereka sudah punya istilahnya tim sukses pasti. Tim sukses. Nah, di mana sebisa mungkin tim sukses ini juga saya yakin sudah bisa memetakan mana yang memang satu aliran, satu pemikiran untuk bisa diarahkan untuk mencoblos salah satu dari bakal calon tersebut. Sehingga himbauan itu pasti kami sampaikan ke pemerintah desa maupun kepada misalnya lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang di situ seharusnya dituntut untuk netral, maka kami sarankan untuk tidak melakukan semacam penggiringan opini publik untuk mengarah pada salah satu bakal calon tersebut. Dan itu juga akan kami sampaikan di dalam konferensi-konferensi Kades, konferensi Sekdes, maupun juga tidak hanya desa tapi juga kami memiliki beberapa mitra seperti pendamping desa, pendamping lokal desa, pendamping sosial, TKSK, karena mereka bersentuhan langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sebisa mungkin mereka pun netral sama seperti kami ASN, tidak membawa bendera apapun. Jadi kami murni ke desa itu bekerja, jadi untuk kinerja, bukan untuk mendukung salah satu partai ataupun bakal calon yang akan berkompetisi di dalam pemilu. Gini loh Bu, maksud saya adalah kita sebagai orang Jawa itu ketika teman kita atau saudara kita atau orang-orang dekat kita itu sedang misalnya dalam arti besok akan dia menjalani kontestasi elektoral, yaitu masuk sebagai calon dewan, kan pasti ada namanya roso. Nah, apakah dengan itu kan tadi jenengan lah katakanlah memang secara normatif jenengan bisa menghimbau para kepala desa untuk tetap netral, tidak ada penggiringan opini. Tapi apakah menurut jenengan itu sudah dalam tanda kutip efektif untuk mereka agar mereka betul-betul bisa netral? Kembali ke masalah hati ya.
Iya. Kembali ke masalah hati, justru memang kami juga minta tolong ini kepada tim ses ya, kepada tim ses melalui bakal calonnya itu sendiri untuk bisa mengkondisikan kewilayahan justru di situ. Jadi seperti yang sudah pernah kami lakukan. Ya ini berbeda ya, pemilu dengan pilkada sangat berbeda. Tapi mirip-mirip. Yes. Mirip-mirip ya. Yes. Jadi bakal calon kades pasti memiliki tim sesnya sendiri. Yes. Ya, Pasti. dan apabila beberapa tim ses ini kok tidak ada istilahnya sinergitasnya atau bagaimana, sehingga akan terjadi tumpang tindih. Masyarakat sing jadinya bingung. Ya, selain bingung juga pastinya jadi panas dan sebagainya karena mungkin ada yang salah kampanye, salah tempat untuk kampanye. Ya, sing iki kudune nukung kae kok malah dileboni misalnya ada satu kelompok masyarakat yang seharusnya yang secara hatinya itu dia mendukung nomor 1 mungkin. Sementara tim ses nomor 2 dia masuk ke kelompok tadi, otomatis tidak mungkin juga terlontar di situ, tapi dia akan membuat masalah di belakang. Nah, untuk itu seperti kemarin pada saat pilkades pun kami mengimbau langsung kepada bakal calon, tim sesnya ini selalu harus menjaga kondusivitas, harus selalu paham lah di dalam melakukan kampanye karena mungkin saat ini belum waktunya kampanye ya. Sosialisasi. Tapi saya yakin mereka sudah mulai bergerak, sudah mulai mencari, membidik calon-calon pemilih. Nah, untuk itu harus pintar-pintar mencari istilah bidding, mencari bidding, tapi jangan sampai malah justru membuat keruh suasana di wilayah tersebut. Di masyarakat ya. Iya. Ini beruntung sekali ya. Jadi beliau itu jawabannya bagus sekali, cuma dalam tanda kutip ya, untung beliau nggak kembali ke kita gitu loh. Dan jenengan kan itu kan tugas jenengan juga sebagai pengawas pemilu untuk menjaga netralitas ASN gitu. Untung beliau nggak berpikir ke arah situ masnya pemirsa. Jadi terima kasih, terima kasih nggak mengkonter kami gitu loh. Oke, nggak aman. Oke, lanjut. Gini Bu, apa lagi materinya? Oke, sekarang masuk ke wilayah. Gini. Bawaslu itu kan ada namanya, membuat namanya indeks kerawanan pemilu. Ya. Indikatornya ada banyak Bu. Ya. Oke, tapi yang ingin saya sedikit bahas di sini adalah fenomena ya. Fenomena seperti kita ketahui bersama di Bener itu ada namanya PSN. Ya. Ya, proyek strategis nasional yaitu Bendung Bener. Ya. Yang pasti di dalam proyek itu ada konflik sosial. Ya memang ada. Ada. Okay. Pasti ada. Ada konflik sosial yang apa ya? Ya lumayan banyak friksinya gitu. Seberapa jauh menurut jenengan dampaknya terhadap nanti kondisivitas ketika nanti di kontestasi elektoral di pemilu ke depan? Ya. Untuk kegiatan PSN memang mungkin bisa saya katakan 80% sudah berjalan dengan baik. Ya, sisanya 20% ini memang ada beberapa wilayah yang sampai saat ini kondisinya masih belum stabil. Ya, untuk kontestasi ke pemilu saya rasa mungkin tidak terlalu berimbas ya, karena berbeda apa ya? Berbeda kepentingannya. Tapi dalam arti gini loh Bu. Kalau secara langsung ke pemilu mungkin tidak ya, tapi person-personnya orang yang berkonflik sosial karena dampak Bendungan Bener itu apabila nanti dimasuki oleh oknum-oknum, kemudian ini kan misalnya dua warna yang berbeda masuk gitu ya, itu kan pasti malah nanti akan menimbulkan gesekan. Ya, benar sekali itu. Memang sebuah konflik itu untuk sebagian kalangan itu memang malah menjadi ini ruang untuk mencari nafkah ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi mau tidak mau konflik itu istilah gini. Nek ana sing digawe angel kok iso kenapa digawe kepenak. Oh gitu ya? Oh, itu logika terbalik aja ya. Iya. Orang sekarang justru memang nek iso digawe sulit kenapa dipermudah? Asik itu. Iya, karena dengan
itu Adanya itu redaksi baru itu bagi kami redaksi baru yang perlu kami. Iya, contoh mudah. Ya, misalnya saya mengalami di tahun 2020 ya, waktu Yeah. saya masih menjadi bareng dengan PPK, waktu itu Okay. ada permasalahan, dan jenderal juga tahu kan. Oke, waktu kan itu nggak tahu, ada saya belum tahu apa itu. ada salah hitung ya, istilahnya saya begitu ya. Oh gitu. Saya membuat akhirnya jadi ada sebuah masalah tapi juga ada berkah di situ. Dalam arti? Ya, sebuah masalah tadi yang saya katakan ada permasalahan salah hitung sehingga kepesertaan PPK ini menjadi lebih lama, otomatis diperpanjang ya. Jadi otomatis ada pengeluaran, gitu. ada budget ya yang bisa diperoleh dari sebuah permasalahan. Oh gitu. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Saya yakin dari beberapa kelompok ini pun, dari beberapa bendera ini pun sudah punya pertimbangan ya. Nah, iki digawe gampang yang jajan iso. Kalau dia memang ada kepentingan yang lain, dibuat sing rotok keruh wae, kenapa tidak? Itu UUD tadi. Yo, I don't know. Ujung-ujungnya duit itu maksudnya. I don't know itu. Oke. Saya kira kalau apa ya? Kalau kita perdalam lagi nanti malah durasi dari acara ini pasti sangat lama. Bu. Ngobrol ini paling bisa 2 jam nggak selesai. Bu. Oh, iya. Nanti masuk ke Nggak apa-apa kok. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti kan jenengan pasti punya kegiatan lain. Enggak gini. Saya masuk ke lain lagi. Bener itu kemarin termasuk salah satu kecamatan yang apa ya, tingkat apa namanya pemilih baru yang belum rekam itu lumayan tinggi ya. Ya memang oke lah, itu tugas bersama Bu, tugas Ya. bersama kami dari pengawas pemilu, dari jajaran teknis yaitu PPK, nah, kemudian dari pihak pemerintahan dalam hal ini kecamatan. Nah, kira-kira langkah apa yang akan jenengan ambil untuk apa ya, meningkatkan gairah masyarakat untuk melakukan rekam EKTP. Tentu nanti juga akan membantu kami bantu dan akan membantu kami juga itu. Bu. Ya, sepengetahuan kami terkait dengan para pemilih baru ya, pemilih baru. Ini sudah ada langkah antisipatif kok dari kabupaten sendiri, dari Dinas Dukcapil ya. Saat mendekati masa-masa seperti ini pasti sudah diidentifikasi. Calon pemilih yang pada saat nanti di tanggal 14 itu sudah memiliki hak pilih pasti sudah ada datanya. Demikian juga dengan PPK ya. PPK juga saya rasa juga sudah melangkah, saya yakin sudah melangkah. Dan untuk kalau hanya sekedar EKTP saya yakin itu sudah bisa dihandle. Clear Ya, saya yakin bisa dihandle. Hanya untuk justru malah yang harus kita tingkatkan adalah giroh. Ya, giroh dari masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan melakukan pencoblosan itu yang harus kita dampingi. Dalam arti dipush, didorong ya. Okay. Nah, oke. Kira-kira nih sekalian juga nanti mungkin dari jawaban jenengan bisa jadi masukan bagi kami dari pengawas. Kira-kira langkah konkret seperti apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan apa ya, partisipasi masyarakat dalam nanti menggunakan hak pilihnya, kan gitu sih. Ya. Jadi masing-masing penyelenggara pemilu kan sudah ada tugas pokok fungsinya. Yes. Ya, pasti. Dari Panwas ya pengawasannya, dari PPK juga pendampingannya, termasuk juga sosialisasi kepada warga pemilu, warga itu kan juga ada di dua lembaga ini ya kan, sudah ada kan. Minimal kan dari situ, dan tidak hanya di tingkat kecamatan saja, melalui kecamatannya, melalui PPK-nya, melalui Panwaslu-nya, tapi bahkan di tingkat desa pun sudah ada perpanjangan tangan, seperti kepanjangan ada PKD, yes. di PPK ada PPS yes. Ya, dari yes. kami pun ada satu seksi yang memang
membawahi tentang kepemiluan. Yang dia leading sektor ke situ ya? Iya. Di desa? Ada. Wah, Di kecamatan? di kecamatan. Otomatis di di kecamatan. apa tadi? Divisi apa itu? Itu masuknya di sesi Trantipun. Oh, Trantipun. Pemerintahan umum Masuk dan situ. Oke. pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum. Oke. Kemudian program atau langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Trantip tadi apa Bu? Ya. Untuk meningkatkan tadi? Untuk kegiatan kepemiluan di tahun 2023 ini kebetulan kemarin kalau tidak salah sudah melakukan sosialisasi juga di tingkat kecamatan, sudah mengumpulkan PPK, Panwas, ya, untuk bisa kita berkolaborasi kegiatan bareng, termasuk juga merencanakan rencana aksi bagaimana untuk kedepannya agar pemilu atau tingkat kedatangan dari warga ke TPS menjadi lebih besar, dan otomatis tidak bisa hanya dilakukan di tingkat kecamatan, otomatis itu juga harus di breakdown kepada perpanjangan panjenengan di Panwaslu, pasti. dan juga di PPK. Pasti. Ya. Oke. Memang delas ini kita ada apa ya? Walaupun nggak tahu ya relevan atau tidak, tapi mungkin kita ngobrol saja Bu ya. Ya. Tema yang paling menarik dan masih saya kira ini juga paling banyak diperbincangkan, yaitu mengenai money politik. Iya. Ya. Money yang tadi UD itu Bu. Iya. Ya, sekarang kan ujung-ujungnya duit. Padahal itu saya kira nggak apa ya, memang nggak mendidik ya. Iya. Kita bicara realistis saja ya. Kalau kita mau saat ini kita mau menghilangkan namanya money politik, saya kira ya saya nggak bilang nggak bisa ya redaksinya. Saya bilang nggak bisa, tapi sulit lah ya. Ya. Dengan kondisi seperti sekarang. Nah, kira-kira menurut jenengan langkah-langkah konkret seperti apa yang bisa kita ambil? Kemudian apa sih yang menyebabkan kok money politik itu masih marak ini? Kira-kira? Menurut saya ya, money politik itu memang sesuatu yang kalau kita bilang tidak bisa dihilangkan, ya tetap kudune bisa. Bisa. Seharusnya bisa, ya. Yang pernah saya lihat, ini kembali ke kasusnya adalah Pilkades. Ya, langsung case saja, maksudnya kasus ya, kasus ya, bukan pemilu ya, bukan pemilu. Kalau pemilu saya malah belum pernah lihat ya. Jadi di salah satu desa penyelenggara pemilu di situ dipampangkan. Misalnya begini, diuraikan, Anda mendapatkan uang 100.000 per kepala. Dibagi sekian tahun. Dibagi sekian kalau sekian tahun, sekian hari. Maka Anda cuma mendapatkan angka sekian ratus rupiah. Apakah hanya segitu nilai dari seorang calon pemilih wakil panjenengan, baik di tingkat yang dari konteks baik Pilkades, besok untuk DPRD. Apakah hanya segitu nilainya? Sangat murah harga suara panjenengan. Maka jika memang belum terketuk hatinya, berarti memang dia belum bisa berpikir rasional. Gini Bu, saya ngambil dari perspektif lain ya. Bagaimana kalau kita ambil dari kesejahteraan masyarakat Bu? Jadi gini asumsinya, katakanlah dia itu penghasilannya sehari 50.000, katakanlah buruh lah ya, di sekeliling kita kan buruh 50, katakanlah 50 sampai 70 ya. Kemudian ada orang yang memberikan dia nilai 100.000 katakanlah. Itu kan sudah mengganti pekerjaan dia yang satu hari itu. Itu. Ya kan? Jadi menurut jenengan kira-kira masuk nggak ketika katakanlah orang tersebut menerima karena ya lumayan lah gantinya dia sebagai ganti dia bekerja gitu. Kemudian kalau katakanlah tingkat penghasilan masyarakat itu naik, katakanlah sehari 200.000, 300.000, kemudian ada orang yang ngasih dia uang 50 atau 100.000, ya dia nggak akan pernah mau Bu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi mungkin itu karena jadi orang yang mau menerima money politik itu karena mungkin dia pernah cidro. Serius? Iya, benar banget. Dia pernah cidro dalam arti gini,
dia itu pernah mendukung secara idealis seseorang, baik itu caleg atau another lah, caleg dan sebagainya. Tapi orang yang dia dukung itu tidak bisa mewakili aspirasinya, makanya jadi dia akhirnya jadi transaksional gitu loh. Jadi transaksional. Jadi maksudnya buat apa saya mendukung secara idealis, saya mendukung kalau toh akhirnya juga nggak ada impactnya gitu, nothing. Jadi saya kira dua faktor itu yang yang membuat sangat sulit. Bukan saya nggak bilang nggak impossible, saya nggak bilang impossible ya. Karena nggak ada tidak ada sesuatu yang impossible. Nothing ya, impossible is nothing ya. Impossible is nothing. Ya, saya setuju. Tapi saya kira untuk sekarang masih sulit. Tapi ya itu tugas kita bersama. Maksud saya gitu. I mean itu tugas kita bersama untuk meminimalisir money politik. Nah, kalau dari dua yang tadi yang saya sebutkan, kira-kira langkah efektif seperti apa yang harus kita ambil untuk meminimalisir money politik tadi? Memang nggak munafik juga ya bahwa masyarakat sekarang ini kok boro-boro tentang money politik ya. Money politik itu kan tidak merujuk pada sebuah golongan, misalnya hanya orang miskin saja yang bisa menerima money politik, enggak? No. Dari kalangan atas sampai menengah sampai bawah pun bisa saja menjadi sasaran money politik. Saya setuju. Sekarang kalau saya bicara real bahwa beda. Okay. Ini bukan money politik, tapi saya contohkan saja ini tentang bantuan, misalnya bantuan sosial. Oke, PKH misalnya. Iya, misalnya PKH, BPNT, bantuan sosial yang lain gitu kan. Saat ini memang fenomena masyarakat kita ya tidak melihat, tidak bisa menilai dirinya itu apakah saya itu termasuk golongan yang miskinkah, yang menengah atau sudah mampu kah? Maksudnya berarti mentalitas miskin gitu. Yes. Ini berat. Iya pemirsa, ini berat sekali. Mentalitas miskin. Iya, benar sekali. Jadi orang yang mampu pun melihat tetangganya yang mungkin dia memang secara ekonomi harusnya dibantu, dia tidak merasa dia memang pantas untuk dibantu, tapi justru melihatnya adalah sing kae dibantu terus yang aku kapan dibantu. Seperti itu mentalitas. Iya. Dan saya juga kurang paham ini kapan ini mental masyarakat kita bisa kembali seperti semula, sing merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah ke kita, dan merasa senang jika melihat tetangga kita senang, ikut merasakan sedih jika tetangga kita sedih. Enggak sebaliknya ya? Jangan dong. Jadi luar biasa sekali hari ini kita selain mendapatkan materi yang saya kira daging semua, juga kita mendapatkan siraman rohani tadi membahas mengenai qanaah, karena Bu Camat ini juga semi ustadzah ini. semi ustadzah. Jadi luar biasa sekali. Ini saya kira karena waktunya juga sudah sudah lumayan lah durasinya. Mungkin nanti ada sedikit closing baik dari jenengan maupun dari kami juga bikin closing statement. Jenengan yang menarik kira-kira apa closing statement dari jenengan Bu? Dari kegiatan kepemiluan 2023 yang akan nanti dilaksanakan 2024 sudah proses dari sekarang. Yes. Yang jelas untuk bisa mengkondisikan pemilu 2024 dengan apik, dengan baik, tanpa ekses dari pihak manapun, otomatis sesama kita perbaiki dulu, kita solidkan dulu semua penyelenggara pemilu. Jadi ada Panwaslu, ada PPK, ada kecamatan, Forkopim, stakeholder terkait. Mari kita bergandeng tangan, kita song-song pemilu 2024 dengan baik. Buang ego masing-masing. Kita juga memahami apa tugas Panwaslu, apa tugas PPK, apa tugas kami, apa tugas Forkopim. Kita semua ada di satu gerbong yang sama, dengan tujuan besar yang sama. Tujuannya sama. Mari kita satukan tangan, kita bergandeng tangan, kita song-song, kita sukseskan pemilu 2024
dan kita upayakan tidak ada sebuah masalah pun yang nanti akan terjadi. Amin. Ya, itu saja yang kami minta dari kecamatan ini. Itu closing ya. Yep. Kalau dari kami mungkin gini. Jadi yang dicatat oleh Tuhan dari sejarah itu bukan hanya tentang hasil atau tidak berhasil, bukan tentang kalah atau menang, Yes. tapi perjuangan. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali hari ini narasumber dari Bu Camat, Bu Vivin Suryandari Feryani. Terima kasih sudah menyelakan waktunya, Bu. Terima kasih sudah Sama-sama. membersamai kami di podcast ini. Ya. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi yang lebih intens, tapi ya nanti mungkin di tema dan waktu yang berbeda. Oke, siap. Tapi luar biasa sekali. Terima Ya, kasih Bu. sama-sama. Mungkin demikian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.